Pasukan Vladimir Putin serang pangkalan Ukraina dengan rudal. Rusia habisi 180 tentara bayaran Ukraina. Hurrah! Rusia mengatakan gelombang serangan puluhan rudalnya berhasil menghancurkan pangkalan militer di Yavoriv dan persenjataan barat yang disuplai untuk Ukraina, termasuk 180 tentara bayaran asing tewas untuk Ukraina. Yavoriv terletak di Ukraina Barat yang dekat dengan perbatasan Polandia. Sementara itu, pejabat pemerintah Ukraina di lokasi mengklaim serangan itu tidak sampai menewaskan lebih dari puluhan orang. Pangkalan tersebut berfungsi sebagai pusat kerjasama Ukraina dan NATO untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia, namun kini hancur juga. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasevok dikutip Associated Press pada Senin kemarin mengakui Moskow menyerang pusat pelatihan angkatan bersenjata Ukraina di Starchi dan pangkalan militer Yavoriv di wilayah Lviv, barat negara itu. Pada pagi hari, senjata pintar jarak jauh menyerang pusat pelatihan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Starchi dan di pangkalan militer Yavoriv. Di fasilitas itu, rezim Kiev menciptakan pusat pelatihan tempur dan koordinasi tentara bayaran asing sebelum mengirim mereka ke area operasi militer melawan pasukan Rusia dan fasilitas penyimpanan senjata dan juga peralatan militer asing, kata Konasekov. Serangan itu menghancurkan hingga lebih dari 180 tentara bayaran asing dan sejumlah besar senjata asing yang diberikan untuk Ukraina. Tentara bayaran Ukraina yang tiba di Ukraina akan terus dimusnahkan, tegas Konasekov seperti dilansir Associated Press. Dia juga mengatakan Rusia telah menembak jatuh pembom Su-24 Ukraina serta 11 kendaraan udara tak berawak termasuk Bayraktar dari Turki. Lebih dari 30 rudal jelajah Rusia dilaporkan menghantam berbagai fasilitas militer Ukraina tersebut yang terletak tidak jauh dari perbatasan dengan NATO Polandia. Lokasi serangan itu sendiri lama digunakan untuk melatih personel militer Ukraina, seringkali dengan instruktur dari Amerika Serikat dan negara-negara lain di aliansi Barat. Pangkalan militer yang diserang terletak di dekat Yavoriv, berjarak kurang dari 25 km dari titik perbatasan terdekat dengan Polandia. Menurut Gubernur wilayah Lviv, barat Ukraina, lokasi ini menjadi target paling barat yang diserang selama invasi Rusia ke Ukraina. Merinding, Rusia jebol Mariupol, pasukan negeri Islam takbir di Ukraina. Militer Rusia dan pasukan gabungan federasi telah berhasil menembus masuk ke kota Mariupol, salah satu wilayah penting yang selama ini menjadi basis kuat kelompok neo-Nazi Ukraina Azov. Berdasarkan reformasi ataupun informasi yang didapatkan Viva Militer, hingga Jumat kemarin militer Rusia telah menguasai sebagian dari wilayah Mariupol. Upaya militer Rusia untuk bisa masuk ke kota ini bukan perkara mudah karena mendapatkan perlawanan keras dari militer Ukraina dan pasukan resimen Azov yang kini telah bergabung dengan Garda Nasional Ukraina. Yang menarik perhatian dalam perang di kota itu adalah militansi dari tentara-tentara militer Chechnya atau dikenal pasukan Kadyrov dalam pertempuran menjebol pertahanan Azov di Mariupol. Pasukan negeri Islam ini bergerak masuk ke Mariupol bersama dengan pasukan angkatan darat dan juga marinir Rusia. Dalam rekaman video yang disiarkan resmi media-media Grozny, terlihat pasukan Chechnya bersukacita atas keberhasilan menembus masuk ke Mariupol. Mereka mengumandangkan takbir di jalanan yang mereka lalui. Di wilayah yang telah dikuasai militer Rusia dan pasukannya, Ramzan Kadyrov mulai intens melakukan sweeping di pemukiman warga, dan saat ini Chechnya juga melalui dan juga mulai menambah pasukan ke Mariupol untuk melaksanakan operasi penguasaan penuh terhadap kota tersebut. Seperti diketahui, Ramzan Kadyrov mengerahkan ribuan pasukan tempurnya ke Ukraina sejak Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan tentang operasi militer khusus bagi pasukan Chechnya. Perang ke Ukraina adalah bagian dari jihad menegakkan kebenaran, ungkapnya.
Pasukan Rusia kepung Kiev dan Mariupol. Pasukan Rusia bergerak menuju Kiev pada hari Sabtu dan menggempur daerah sipil di kota-kota Ukraina lainnya ketika kekhawatiran meningkat atas pelabuhan selatan Mariupol yang terkepung, di mana para pejabat mengatakan lebih dari 1.500 orang telah tewas. Menurut media Ukraina, sirine serangan udara terdengar di beberapa kota pada hari Sabtu 12 Maret termasuk ibu kota Kiev, Odessa, Dnipro, dan Kharkiv. Lebih dari 2 minggu setelah Moskow mengejutkan dunia dengan menginvasi Ukraina, PBB dan pihak lainnya mengatakan Rusia mungkin melakukan kejahatan perang di kota-kota seperti Mariupol yang selama berhari-hari diserang oleh pasukan Vladimir Putin. Para penyintas berusaha melarikan diri dari pemboman Rusia di kota beku yang dibiarkan tanpa air atau pemanas dan kehabisan makanan. Situasinya putus asa, kata seorang pejabat Doctors Without Borders. Ratusan ribu orang untuk semua maksud dan tujuan dikepung, kata Stephen Cornish, salah satu dari mereka yang memimpin operasi Badan Amal Medis Ukraina kepada AFP dalam sebuah wawancara. Pengepungan adalah praktik abad pertengahan yang dilarang oleh aturan perang modern untuk alasan yang baik, imbunya seperti dikutip dari France 24. Minggu 13 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka berusaha mengatur evakuasi dari kota terkepung, tapi pasukan Rusia mengganggu upaya tersebut. Mariupol tetap diblokade oleh musuh. Pasukan Rusia tidak membiarkan bantuan kami masuk ke kota dan terus menyiksa orang-orang kami, penduduk Mariupol kami, kata Zelensky dalam pidato video Jumat malam. Besok kita coba lagi, sekali lagi kirim makanan, air, dan obat-obatan untuk kota kita. Ketika Rusia memperluas pengebomannya dan pembicaraan antara Moskow dan Kiev tampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan Zelensky agar NATO campur tangan semakin putus asa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Jumat waktu setempat kembali mengesampingkan tindakan langsung terhadap Rusia yang bersenjata nuklir, memperingatkan bahwa itu akan mengarah pada Perang Dunia Ketiga. Sebaliknya, Washington menambahkan lebih banyak sanksi yang sudah melumpuhkan ekonomi Rusia. Kali ini mengakhiri hubungan perdagangan normal dan mengumumkan larangan vodka, makanan laut, serta berlian khas Rusia. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga menangguhkan ekspor barang mewah mereka ke Rusia. Putin harus membayar harganya. Dia tidak bisa mengejar perang yang mengancam fondasi perdamaian dan stabilitas internasional, kemudian meminta bantuan dari komunitas internasional, kata Biden dari Gedung Putih. Dia berbicara ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan 2,5 juta orang sekarang telah meninggalkan Ukraina dan sekitar 2 juta lainnya telah mengungsi akibat perang.